apa sih yang membedakan sebuah novel cerita pesantren dengan novel yang bercerita mengenai pendidikan di luar pesantren ya? Ya katakanlah novel anak, ini saya novel anak kan teman-teman, tapi cerita di pesantren. Mungkin ada juga penulis yang menulis novel anak tapi kisah persahabatan sahabat di sebuah sekolah ya, sekolah yang ya dari pagi sampai sore lah ya, bukan sekolah yang asrama gitu, bukan boarding school. Walaupun mungkin unsur-unsur persahabatannya, unsur-unsur saling mendukung, unsur-unsur kejujuran, unsur-unsur perjuangan hidup, unsur-unsur pencarian makna hidupnya tuh mungkin bisa sama ya novel yang bertemakan pesantren ataupun juga novel yang bertemakan pendidikan luar pesantren. Tapi memang ada beberapa kekhasan ataupun juga ciri khas dari sebuah novel yang bertemakan pesantren ya. Jadi misalnya yang pertama adalah ya saya bilang tadi, fokusnya ke agama ya. Jadi ketika itu tadi kenapa saya menyarankan teman-teman juga membaca novel yang bertemakan pesantren dalam menghadapi Ramadan nanti ya. Ya bisa juga misalnya untuk anak-anak teman-teman ya, atau teman-teman bisa punya anak yang menjelang remaja kan bisa diberikan ya, daripada ngabuburit menunggu buka puasa saat main game ataupun juga mungkin ngobrol-ngobrol gibah dengan temennya, mungkin bisa membaca buku-buku tema keagamaan ya. Mungkin ya buku-buku pesantren ini juga bisa menjadi salah satu pilihan. Kenapa ya? Karena fokusnya adalah fokus agama ya. Tetap walaupun di sini bercerita mengenai persahabatan, tapi tetap ada juga unsur-unsur keagamaan dari dalam cerita persahabatan ini. Jadi ya setidaknya bisa memberikan inspirasi ya bagi kita untuk lebih memahami mengenai agama. Kemudian juga bahkan mungkin bisa menambah nilai-nilai ini ya, nilai-nilai keimanan kita, atau bahkan nilai-nilai bagaimana menjalankan ibadah itu bisa diperoleh dari sebuah novel yang bertemakan pesantren ya, karena ada fokus agama ya dari novel yang bertemakan pesantren gitu. Kemudian yang kedua, novel yang bertemakan pesantren yang membedakannya dengan novel yang bertemakan pendidikan di luar pesantren itu juga pasti membahas budaya lokal ya. Kayak saya bilang tadi, setiap pondok pesantren kan pasti punya tradisinya sendiri-sendiri, punya budayanya sendiri-sendiri. Nah itu kan berarti ya antara lain misalnya mungkin menjunjung tinggi kejujuran gitu kan, itu sangat dipentingkan gitu ya. Walaupun mungkin sekolah umum itu ada menjunjung tinggi kejujuran, tapi mungkin itu lebih kepada teoritis ya, ada praktek ya. Sebenarnya kalau di sebuah pesantren mungkin yang budaya kejujurannya kuat ya, mungkin di situ ada sanksi-sanksi yang berat ya kalau ada santri yang nggak jujur. Walaupun mungkin yang kejujuran yang ketidakjujuran kecil, misalnya meminjam sepatu ataupun juga sendal temennya tapi nggak bilang, itu kan sebetulnya nggak jujur. Nah itu kalau yang misalnya budaya-budaya sangat kuat di sebuah pesantren, itu bisa jadi hukumannya berat ya, mungkin bisa push up 20 kali gitu, atau mungkin bahkan mungkin bisa lari lapangan berapa kali gitu kan, hanya karena dia menggunakan sendal temannya tanpa izin. Nah itu dan budaya-budaya itu kan bisa menjadi ciri khas ya dari sebuah novel yang bertemakan pesantren, dan itu juga bisa menjadi pembahasan ya, bisa menjadi fokus juga dari sebuah novel pesantren yang membedakan dengan itu tadi novel-novel pendidikan di luar pesantren gitu. Dan yang tadi selain budaya juga itu tadi tradisi dan ritual ya. Saya bilang tadi pendidikan di sebuah pesantren itu umumnya dimulai dari jam 2:30 pagi ya, dimulai dengan mereka sholat tahajud ya, baik bersama jemaah ataupun sendiri-sendiri, dilanjutkan dengan pendidikan-pendidikan yang lain sampai jam 10 malam. Itu kan berarti kan tradisi dan ritual yang berbeda, yang khas ya, yang ciri khas yang membedakan dengan novel anak yang lain ataupun novel pendidikan yang lain di luar pesantren gitu. Jadi